2, 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah daril hikam min qalbil mutaqarribin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, sahabat-sahabat Rijal Ansor Kecamatan Grogak yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, disyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini tepatnya sudah kita melaksanakan puasa 20 hari dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai di 10 hari terakhir kita mendapatkan predikat itqu minan nar. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat wassalam marilah senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui menjadi umatnya dan telah mendapatkan syafaat umat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada sore ini saya akan mengkaji kitab yang berjudul Hikamut Tashri'is Shalah. Ya. Di situ akan memuat beberapa hal-hal yang berkaitan dengan masalah sholat. Fahadi risalatun musammatun hikam darsis sholat. Kitab ini adalah merupakan kitab yang diberi nama Hikamut Tashri'is Shalah fi bayani makna sholat, di dalam menerangkan makna sholat lugatan dan makna sholat istilahan, di dalam menerangkan makna sholat secara lugot dan secara istilah. Wa hikmat tashri'is shalah, dan menjelaskan tentang hikmahnya disyariatkannya sholat. Wa tarihi masyru'iyatiha, dan sejarah disyariatkannya sholat. Wa sholawatil maktubati, dan sholat-sholat waktu. Wa dalili masyru'iyatiha, dan dalil-dalil disyariatkannya sholat. Makna sholat lugatan, ai hadza, adapun ini makna sholat ya, adapun ialah makna sholat, ai hadza, adapun ini makna sholati ialah makna sholat. Biasanya dalam kajian kitab itu makna sholat ai hadza, makna sholat adapun ini ialah menerangkan tentang makna sholat lugatan secara lugat. Tutlaqu kalimatus sholat fil lughatil arabiyyah ala du'a bi khair. Dimutlakan apa kalimatus sholat fil lughatil arabiyyah, di dalam bahasa Arab, ala du'ai bi khair, yaitu makna doa bi khairin, yang meliputi sebuah kebaikan, yang ada kebaikan di dalamnya. Qala Allah Ta'ala wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ya, ay ud'u lahum bil maghfirah. Yang kedua, jadi yang pertama makna sholat secara lugat itu adalah di situ terdapat doa sebuah kebaikan. Alat doa bi khair, itu secara lugat, secara bahasa. Lalu mana sholat secara istilah, ya? Ai hadza, adapun ini mana sholat ialah mana sholat istilahan, secara istilah. Amma fil istilahil fuqaha'i, adapun makna istilah menurut kajian para ahli fikih, ya. Fatlaku kalimatus sholah, maka dimutlakan apa kalimat sholat itu al aqwalin, terhadap ucapan-ucapan, wa af'alin, dan perbuatan-perbuatan maksusatin, yang khusus. Tuftatahu, ya, yang dimulai apa sholat itu bitakbiri, dengan takbir, wa tuhtatamu, dan diakhiri bitaslimi, dengan salam. Kemudian makna sholat secara istilah, ya, menurut para pakar ilmu fikih, ya, itu dimutlakan sholat itu terhadap sebuah gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang secara khusus, yang mana gerakan-gerakan, ucapan-ucapan itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebagaimana hadis Nabi, miftahus sholat at-tuhur, kuncinya sholat itu adalah suci. Wa tahrimuha bitakbir, ya, wa tahrimuha bitaslim. Sesuatu yang haram, sesuatu yang halal di luar sholat, maka akan menjadi haram di dalam sholat.
Ya. Wa tahliluha bitaslim, dan sesuatu yang diharamkan di dalam sholat maka akan menjadi halal nanti ketika salam. Maksudnya bagaimana? Miftakus sholat atuhur, kuncinya sholat itu adalah dengan suci. At-tuhur ini berbeda dengan an-nadhofah. Kalau anad sebagaimana di dalam hadis Nabi, at-tuhuru syatrul iman. Suci adalah sebagian dari iman. Itu hadis. Tapi kalau an-nadhofatu minal iman itu bukan hadis. An-nadhofatu minal iman itu adalah maqalah. An-nadhofatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman, itu maqalah. Dan bersih belum tentu suci, akan tapi kalau suci pasti bersih. Jadi seperti itu lah. Di dalam hadis Nabi tadi mengatakan at-tuhuru miftahus sholat at-tuhuru itu, kunci daripada sholat itu adalah dimulai dengan bersuci. Orang suci dalam keadaan hadas kecil, hadas besar. Ya. Setelah syarat-syarat semua terpenuhi, ya, termasuk syaratnya sholat itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar, lalu masuk dalam pekerjaan sholat. Dan pekerjaan sholat itu meliputi apa saja? Ya, di situ ada rukun-rukun yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang sholat. Ada 13 rukun yang sering kita kaji di dalam kitab fikih, ya. Dan rukun itu dibagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli. Ya. Rukun qalbi adalah pekerjaan yang harus dilakukan di dalam hati. Jadi apakah itu? Yaitu niat. Jadi niat ini masuk dalam kategori rukun qalbi, dan hanya satu dalam rukun qalbi itu, hanya niat saja. Lalu bagaimana ketika orang sholat mengucapkan niat, ya, sholli fardal maghribi, ya, setelah mengucapkan niat di dalam lisannya, terus dia bertakbir, mengangkat tangan, maka dibarengkan di dalam takbir itu mengucapkan niat di dalam hatinya. Lah, mengucapkan niat dalam lisan itu adalah sunnah. Ya, menurut ulama, sebagian ulama mengatakan mengucapkan niat di dalam lisan adalah sunnah untuk menuntun hati kita agar supaya apa? Tetap ingat kepada niat. Nah, ketika sudah mengucapkan lisan, dalam lisan niat itu, lalu ketika takbir dalam sholat dibarengkan dalam hatinya mengucapkan niat. Ini masuk dalam kategori rukun qalbi. Lalu bagaimana kalau tidak dilakukan di dalam hati? Ya, ini menjadi persoalan. Karena rukun adalah sesuatu yang wajib harus dikerjakan, tidak boleh tinggalkan. Kalau tidak bisa harus belajar. Ya, jadi rukun qalbi itu yang pertama adalah, dan satu-satunya yaitu niat. Dilanjutkan adalah rukun fi'li yang dilakukan dengan perbuatan, dengan pekerjaan, dengan gerakan, ya, dengan bergerakan. Takbir, ya, takbir itu bukan mengangkat tangan, tapi lisan kita mengucapkan takbir, termasuk dalam kategori rukun qauli. Takbir itu mengangkat tangan, bagaimana hukumnya? Sunnah, dan tidak masuk dalam kategori sunnah. Sunnah dibagi menjadi 2, ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad itu adalah ketika ditinggalkan maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, seperti doa kunut dalam salat subuh, atau tasyahud awal tidak dikerjakan, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Lah, takbir, ya, ini harus kita pahami. Takbir mengangkat tangan ini adalah merupakan bentuk rukun, merupakan sunnah, ya, sunnah hayat, yang mana ketika ditinggalkan tidak dianjurkan untuk menambal dengan sujud sahwi. Makanya kalau ada orang-orang takbir seperti ini, ini boleh nggak? Boleh. Nggak mengangkat tangan pun boleh. Allahu Akbar. Karena yang masuk kategori takbir itu adalah ucapan lisan kita mengucapkan rukun qauli, yaitu Allahu Akbar, mengangkat tangan itu. Sebagaimana orang sedekap, ya. Ya, seperti ini, sedekap seperti ini. Ini masuk kategori sunnah dan bukan masuk kategori sunnah ab'ad. Ya, masuk kategori sunnah
hayat, yang mana sunnah hayat itu ketika ditinggalkan tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ke bawah lagi ada yang seperti ini. Tidak usah sedekap, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Makanya kalau orang menguasai kajian-kajian fikih, mereka tidak mudah untuk menyalahkan orang lain di dalam mengerjakan pekerjaan sholat. Ya, jadi takbirnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nggak takbir pun nggak apa-apa. Allahu Akbar. Sedekap pun nggak sedekap pun nggak masalah. Ya, makanya kalau orang baru mempelajari satu kajian fikih dari terjemahan lagi, apalagi dari terjemahan, nah ini susah. Sedikit menyalahkan, sedikit itu haram, sedikit itu bid'ah dan sebagainya. Nah ini kalau kita sebagai yang pernah mengkaji terutama ilmu fikih di pondok pesantren, saya yakin kita tidak mudah untuk menghukumi ya sesuatu yang memang masih ada kelonggaran, ya, karena hukum Islam ini kan sesuatu yang yang mudah tapi jangan dipermudah gitu loh, ya. Masih ada rukso-rukso yang kadang-kadang ditawarkan oleh syariat. Seperti itu, ada keringanan-keringanan yang ditawarkan oleh syariat, terkadang seperti itu. Dan karena sebaliknya, seperti contoh, ketika orang musafir dalam perjalanan, itu kan dianjurkan untuk apa? Sholat apa namanya itu? Ketika musafir itu loh. Puasa, ya, terus sholat, ya, di jamak, ya kan? Kalau sudah mencapai masafatul qasri, ya, jadi perjalanan yang mana perjalanan itu bisa dibolehkan untuk melakukan jamak qasar, ya, 80 kilo lebih, ya, 83 kilo kalau nggak salah. Itu kita sebenarnya sudah dianjurkan untuk diberikan ruksa oleh Allah, ya, diberikan keringanan untuk melakukan jamak. Terkadang orang malah merasa gimana kalau saya sholat kalau di jamak itu kayaknya nggak gimana. Padahal itu seakan-akan kita itu sombong dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi ruksa itu adalah keringanan yang mana diberikan kepada orang yang dalam keadaan waktu sempit. Sehingga kalau bisa itu harus dijalankan. Kalau dijalankan maka pendapat ulama itu dianggap sombong kita. Jadi sudah dikasih ruksa tidak mau, dikasih kewajiban tidak dijalankan. Ini kan repot, ini manusia seperti itu. Ya jadi kembali pada materi awal tentang sholat mana secara istilah, yaitu sholat adalah kalimat yang mana meliputi ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Titik. Ya. Terkadang orang menganggap ketika orang habis sholat terus salaman, itu menganggap salaman ini sebagai bagian dari syariat. Nah ini kadang-kadang repot. Padahal dalam sebuah hadis dikatakan apabila idza laqal muslimani fasafahani ghufira lahum ma taqaddama min dambi, kan. Jadi ketika ada seorang muslim idza laqiya, apabila bertemu muslimani, seorang dua muslim, fasafahani, maka mereka kemudian bermusafahah, bersalaman, ghufira lahum ma taqaddama min dambi, qabla ayat tafarraqo, kalau nggak salah seperti itu. Maka dosa-dosa kecilnya itu akan diampuni sebelum mereka berpisah. Kalau orang paham tentang makna sholat tadi secara istilah, jadi ketika orang habis sholat itu terus salaman, berzikir, apalagi zikir yang dalam hadis kan dianjurkan baca subhanallah 33 kali, subhanallah 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan lafal la ilaha illallah sampai 100. Itu dalam hadis, jelaskan dalam hadis ketika sholat kita dianjurkan untuk membaca wirid seperti itu, zikir, ya. Jadi terkadang orang-orang yang memang tidak sepaham dengan kita itu menganggap itu bid'ah, padahal hadisnya jelas. Terus kenapa kok imam mengeraskan? Lah ini persoalan, karena di belakang imam itu terkadang ada Joni, ada Tomo, ada apa lagi di belakang imam itu, ada Eko yang mereka awam dengan masalah agama. Jadi imam itu menuntun mereka dengan jahar, dengan berzikir dengan jahar. Kalau di Mekah, di Madinah, ya di belakang itu para sahabat sudah alim-alim, nggak usah seperti itu disampaikan. Ini persoalan yang kita harus hadapi di masyarakat kita itu. Jangan sampai kita mengatakan oh itu bid'ah, habis sholat macam ini. Makanya kadang-kadang ada anekdot ketika
orang selesai sholat tanpa wirid kal kirit, seperti itu. Orang sholat setelah sholat kok nggak ada wiridnya, seperti kal kirit. Seperti apa? Monyet itu loh. Sholat langsung loncat gitu, seperti itu. Nah, seperti itu kan. Jadi oleh karena itu pembatasan pemahaman istilah ini harus kita pahami. Sholat diawali dengan takbir, diakhiri salam, sudah selesai. Orang mau megang HP habis sholat, ya nggak masalah. Orang mau baca Al-Quran habis sholat, tidak masalah. Orang mau habis sholat jungkir balik di masjid itu, nggak masalah. Makanya nggak ada orang, oh itu habis sholat kok salaman itu bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Memang nggak ada seperti itu. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya kemaslahatan untuk umat, ya, kita hubungan sosial dengan hubungan satu dengan yang lainnya, nanti kita akan bahas, ada materi yang ada seterusnya itu nanti apa sih hikmahnya sholat itu. Setelah sholat kita sholat dengan masyarakat dan sebagainya, dengan jamaah kita bisa kumpul dan sebagainya. Seperti dalam sebuah hadis terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ya, pada waktu ada seorang jamaah itu, beliau itu orang perempuan, ya, tapi beliau rajin membersihkan masjidnya Rasulullah, ya, membersihkan dan sebagainya. Dalam selang beberapa waktu Rasulullah tidak menjumpai orang tersebut. Loh, mana si fulana ini kok nggak hadir di dalam sholat? Orang tua, ya, si fulan itu. Kalau nggak salah perempuan, maka nggak salah itu si fulana ini. Lalu tanya sama sahabat, mana si fulana ini kok nggak kelihatan? Biasanya dia itu sudah hadir sebelum jamaah dikumandangkan, sholat dikumandangkan, sudah bersih menyapu dan sebagainya. Oh, dia meninggal ya Rasulullah sampai marah. Loh, kok saya nggak dikasih tahu? Iya ya Rasul, ketika itu dia waktu itu dalam keadaan panas waktu itu. Dalam keadaan terik panas, musim panas. Jadi sahabat itu kasihan kalau kita ngasih tahu Rasulullah, pasti Rasulullah akan hadir dan akan merepotkan Rasulullah. Rasulullah sampai marah. Kok nggak dikasih tahu? Padahal dia itu orang yang aktif jamaah ke masjid. Sehingga inilah manfaat di masjid ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita di masjid, ya, bersalaman, menanyakan kadang kabarnya bagaimana. Terus kok nggak ada di masjid ketika berjamaah? Ya kita kan menanya, kemana sih fulan itu, kok nggak ada kelihatan? Oh sakit, pasti kita bisa nengok. Oh si fulan repot, ada kerjaan, kita bantu kalau punya acara dan sebagainya. Si fulan meninggal. Nah inilah manfaatnya kita saling bersalaman di masjid, ketemu di masjid, saling menanyakan kabarnya. Makanya harus dipahami, sekali lagi harus dipahami istilah sholat, ya, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ini titik, sudah nggak ada tawar-tawar tentang syariat ini, nggak ada tambah-tambahan lagi. Mau baca Al-Quran setelah sholat, ini kan sunnah, nggak masalah. Mau salaman, mau ngobrol, megang HP, main HP bersolat, nggak ada masalah. Ya makanya jangan sampai kita orang yang mungkin dikasih pemahaman tentang masalah fikih walaupun sedikit, jadi nggak mudah untuk membid'ahkan, menyalahkan dan sebagainya seperti itu. Ya, wasumiyat, ya, sholatan li'annaha tastamilu 'ala du'a wa li'annahu al-juz'ul al-ghalibu fiha itlaqan ismil juz'i 'alal kulli. Wasumiyat, dan dikatakan apa sholatu sholat, sholatan itu sholat, ya, pada sholat, li'annaha, karena sungguhnya sholat itu tastamilu meliputi, ya, 'ala du'a, atas doa. Sholat itu meliputi doa. Wa li'annahu al-juz'u al-ghalib fiha, dan doa itu merupakan bagian global, bagian yang dominan di dalam kegiatan sholat. Karena sholat itu mengandung doa. Oleh karena itu di dalam sholat maka terbesit terkadang keinginan kita di dalam sholat, ya Allah ya Rabb. Itu Allah sudah paham apa sih keinginan si hamba ini, ya Allah ya Rabb, doa kita itu seperti itu, ya, karena doa sholat itu meliputi al-ghalib, itu secara dominan itu mempunyai makna tentang doa, ya. Walaupun setelah sholat kita nggak berdoa, ya nggak masalah, orang sholat itu sudah maknanya doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu luar biasa doa itu kalau kita kaji secara mendalam, itu lengkap doa itu. Firli
warhamni, ampunilah aku, warhamni, berkasih aku, wajburni, ya, dan tutupilah dosa-dosaku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, angkatlah derajatku, warzukni, ya, berikan rizki, wahdini, berikan petunjuk, wa'afini wa'fu anni, dan berikan kesehatan, wa'afini wa'fu anni, dan berikan maaf, ya. Ini luar biasa kalau kita paham tentang doa yang kita panjatkan itu, ya. Ada doa iftitah, inna sholati wa nusuki mahyaya wa mati rabbil alamin. Pasrah kita kepada Allah, ya. Sholatku, ibadahku, matiku, hidupku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ada kalimat-kalimat yang mana di situ terkadang kita tidak paham, padahal itu ungkapan doa yang sudah mewakili keinginan kita. Ya, makanya ketika selesai sholat, saya katakan tadi, diawali dengan salam, diawali dengan takbir, dari salam itu sudah selesai, sudah. Pekerjaan sholat itu sudah selesai. Ya, seperti itu. Karena sholat sendiri itu meliputi tastamilu alat doa, meliputi kandungan doa, wa innahul juz'ul al-ghalib, ya, dan merupakan bagian yang dominan di dalam sholat itu, ya. Hikmat tasyri'is sholat, ai hadihi hikmatu tasyri'is sholat. Adapun ini ialah menjelaskan tentang hikmah disyariatkannya sholat, ya, hikmah disyariatkannya sholat. Awalan anna sholata a'dhami furudil Islam ba'da syahadataini, ya, li hadis Jabir, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholah. Hikmah kenapa disyariatkan sholat yang pertama adalah anna sholata a'dhami furudil Islam. Sesungguhnya sholat adalah paling agung-agungnya fardu-fardunya sholat Islam ba'da syahadat ini, setelah pengucapan dua syahadat. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh sahabat Jabir, ya, bainar rajul wal kufri wa bainal kufri tarkus shalah, antara orang Islam wa bainal kufri, dan antara orang kafir itu yang membedakan apa? Tarkus shalah. Jadi kalau orang sholat, orang yang tidak sholat jangan salah, ya, kalau dia disamakan dengan orang kafir, ya. Karena kewajiban sholat itu kan merupakan a'dhamu furudil Islam, paling agungnya fardu-fardunya kewajiban bagi orang Islam setelah syahadat, ya. Jadi sholat itu setelah syahadat tauhid dan syahadat rasul, ketika mengucapkan syahadat, ya, lalu ada kewajiban yang nomor 2 yang sangat agung, yaitu diwajibkannya sholat bagi orang Islam. Sehingga dalam hadis Jabir, beliau mengatakan, yang diriwayatkan oleh Jabir, hadis Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, rawahu Muslim. Rawahu meriwayatkan pada hadis apa Muslimun, Imam Muslim, ya. Jadi antara perbedaan antara seorang laki-laki, seorang muslim, wa bainal kufri, dan orang kafir itu tarkus shalah. Mereka makan, sama kita, orang kafir makan, kita makan, mereka itu kita tidur, mereka kawin, kita nikah, kan seperti itu, ya. Kita sholat, mereka nggak sholat. Nah, ini perbedaan. Dulu ada ungkapan yang sangat ekstrim dari saya punya guru, seorang kiai. Ingat, hati-hati nanti kalau kamu sudah berumah tangga. Kata guru saya, terutama perhatikan kewajiban kalian untuk mendidik anak tentang sholatnya, ya. Apa bedanya kalau anak tidak sholat, kita punya anak tidak sholat, kita melihara ayam, melihara kambing dengan anak, sama, sampai seperti itu. Saking ekstrimnya guru saya tadi mengatakan seperti itu, karena saking beratnya kewajiban yang harus ditanggung orang tua terhadap kewajiban sholat kepada anak itu. Jangan sampai anak itu tidak sholat, lalu apa bedanya kita melihara ayam, melihara kambing dan sebagainya, seperti itu bahasa, ya. Jadi ya sama dengan ini, hadis ini, antara seorang kafir dengan seorang muslim itu tarkus shalah perbedaannya, ya. Tsanyan yang kedua, jadi hikmah disyariatkannya sholat itu akdus silati, ya,
terhubungnya suatu ikatan bainal abdi, antara seorang hamba, wa rabbihi, dan Tuhannya, bima fiha min ladzatil munajati, karena di dalamnya itu ada kenikmatan munajat, ya. Ketika seorang hamba dengan Rabb ini sudah ada hubungan, ya, ada hubungan yang tersambung, ya. Asambung Athena, nah, ya kan, asambung Athena, bersambung hatinya kepada Rabb sang pencipta, ya, maka di situ akan menemukan ladzatul munajah, kenikmatan bermunajah. Karena sholat ini kan bisa dikatakan dialog antara seorang hamba dengan Tuhannya, ya. Ladzatil munajati, dari nikmatnya bermunajat, lil khaliqi, kepada sang khaliq, sang pencipta. Wa idharul ubudiyati, dan menampakkan, ya, pemaknaan ibadah lillahi, kepada Allah. Jadi makna yang sungguhnya ibadah itu ya di dalam sholat itu, makna yang sungguhnya. Kan ada namanya ibadah mahdo dan ibadah wiru mahdo, ya kan? Ibadah mahdo itu ya ibadah yang memang itu idharul ubudiyah, itu ibadah mahdo, ibadah yang murni. Sholat, haji, puasa ini ibadah mahdo. Ada ibadah wiru mahdo yang tidak murni, ya. Apa itu? Kita bantu pada orang lain. Itu bermakna ibadah. Membantu orang yang tidak mampu, ya. Saling membantu. Apalagi itu. Hal-hal yang sifat yang di situ ada makna maslahatul ummah, itu ibadah wiru mahdo. Ada kemaslahatan umat, itu ibadah wiru mahdo. Nah, ibadah salat ini ada yang merupakan idharul ubudiyah, menampakkan makna ibadah lillahi, kepada Allah, ya, ibadah mahdo. Wa tafwidul amri lahu, wa tafwidul amri, dan memasrahkan urusan lahu kepada Allah. Wa iltimasul amni, ya, dan mencari keamanan, wasakinati, dan ketenangan, wan najati, dan keselamatan, ya, fi rihabihi, di dalam tempat yang luas. Apakah itu? Thoriqul fauzi, itu jalan kebahagiaan, ya, wal falahi, dan kebahagiaan. Jadi yang nomor 2 adalah hikmah disyariatkannya sholat ini, iqdus silati baina abdi wa rabbi, adanya ikatan, sambungan, ya, antara seorang hamba dengan Robnya. Ketika sudah nyambung, makanya dalam seorang yang memang diberikan kelebihan dekat dengan Allah, ya, ketika sudah bermunajat, maka merasakan ladatul munajah, kenikmatan bermunajat. Ya, ini biasanya tingkatan para wali, ya, seorang wali yang telah dibuka, dihijab hatinya oleh Allah, mata batinnya oleh Allah, sehingga sangat dekat dengan Allah. Maka dia ketika bermunajat sholat itu akan menemukan ladatul munajah. Kalau kita ini kan sholat kan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, apalagi kalau sudah dikejar-kejar pekerjaan, ya udah centat selesai, kan seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah di kelebihan, ya, yang sudah dibukan hijab, ya, bukan hijab oleh Allah, mata batinnya sudah dibukakan oleh Allah, maka akan menemukan ladatul munajah, kenikmatan bermunajat kepada sang Khaliq, ya, para aulia. Itu orang-orang yang tertentu, yang khusus, ya. Dan ibadah sholat ini juga idharul ubudiyah lillah, menampakkan ibadah mahdo kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya sholat itu kita bisa memasrahkan urusan kita kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan sulit, ya, kita minta tolong sama orang, dibantu paling 1 kali 2 kali, ketiga kalinya dia omongi sudah. Ini cobalah, pasti diomongi sudah jelek. Tapi kalau kita sama Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu maka akan aku kabulkan, seperti kata Allah.
Nah, itu kita berdoa suruh minta. Seminta-minta apapun minta sudah. Ya, utuhnya. Kalau sama manusia 1 kali 2 kali dikasih, 3 kali. Pentong. Nggak, pentong apa? Grunek apa itu? Gremeng, kalau bahasa Jawanya gremeng gitu loh. Ya seperti itu. Ya. Dan sholat ini juga merupakan iltimasul amri, untuk mencari keamanan. Ya, tolabul amni, mencari keamanan, wasakinah, ketenangan, ya, wan najati, dan keselamatan. Lalu bagaimana? Thoriqul fauzi wal falah, yaitu mendapatkan jalan yang fauziyat, ya, falah, kebahagiaan, ya. Kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha, ya, sungguh beruntung, ya. Aflaha al-mu'minuna, siapa orang-orang yang beriman. Alladzina, yaitu hum, adapun mereka, fi sholatihim, di dalam sholatnya, khashi'un, ialah khusyuk. Sholatnya khusyuk. Ya, memang khusyuk ini tingkatan sholatnya orang-orang yang, kalau kita orang awam ya tadi cukup menggugurkan kewajiban, selesai. Ya, sahabat Ali aja tidak khusyuk ketika pernah sholat ditawarkan, kalau kamu khusyuk akan saya kasih hadiah sorban, wahai Ali, kan pernah seperti itu. Itu sahabat Ali tidak khusyuk. Apalagi yang kita, sahabat Ali itu apa? Ponakan, mantu, ya. Apa dalam hadis Rasul mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya itu kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali itu pintunya. Kalau Rasulullah itu kotanya ilmu, sahabat Ali pintunya, itu antara kota dengan pintu ini kan tidak jauh. Kalau kita kan udah jauh, jauh sekali kalau kita ini. Kalau sahabat Ali itu dekat, antara kota dengan ilmu. Makanya sahabat Ali itu salah seorang sahabat mantu, ponaan yang sangat alim. Banyak setelah peninggal Nabi, apapun masalah-masalah hukum itu, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu sering berkonsultasi dengan sahabat Ali. Dalam masalah fikih dan sebagainya, masalah hukum dan sebagainya, itu sering berkonsultasi dengan sahabat Ali karena beliau sangat alim. Ya, sebagaimana hadis Nabi tadi, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya itu kotanya ilmu, wa Ali babuha, dan Ali itu pintunya. Ya, itu sahabat Ali ketika diuji oleh Rasulullah tentang khusyuknya, dia tidak khusyuk karena ingat hadiah yang tawarkan oleh Rasulullah, apalagi dengan kita, ya. Itu yang hikmah yang kedua, ya. Lalu hikmah yang ketiga, ya, dalam firman Allah dalam Al-Quran juga, innal insana khuliqa halu'a idza masal syarru jazua wa idza masahul khairu manu'a ilal musallin. Sungguhnya manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Wa idza masal syarru jazua, maka ketika ditimpa sebuah kesulitan dan sebagainya, mereka akan ngerusulo, itu bahasa Jawa itu ngerusulo, apa istilahnya itu? Apa bahasanya itu? Menyesali dia itu, menyesali. Wa idza masul khairu manu'a, dan ketika ditimpa sebuah kebaikan, manu'a, mereka pelit. Ya. Ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Sebagaimana sahabat Nabi itu, siapa itu yang dikasih didoakan Nabi sehingga punya banyak kambing itu? Sa'labah, ya. Sa'labah itu sahabat Nabi yang dulu tuh miskin sekali, ya. Pakaiannya cuma satu. Kalau mau sholat dia gantian sama istrinya, Sa'labah itu. Lalu mohon pada Nabi, ya Rasul, saya dalam keadaan seperti ini ya Rasul, sholat saja saya gantian pakaian saya sama istri saya. Mintakan doa kepada Allah biar saya punya rezeki lebih, punya rezeki yang cukup lah. Lalu doakan oleh Rasulullah. Tapi ditanya Rasulullah, nanti kalau kamu sudah diberikan rezeki, diuji sama Allah, jangan sampai lupa kamu. Ya Rasul, ya janji. Setelah didoakan, lalu harta benda berlimpah, kekayaannya berlimpah, ya mulai lupa dia. Pertama ikut rajin ke jamaah sudah jarang-jarang.
Setelah jarang-jarang ya seminggu berapa kali. Terus karena banyak hartanya 1 bulan berapa kali. Seandainya banyaknya lupa deh dia. Sampai dia diminta untuk bayar zakat tidak mau. Salaba itu. Ya. Jadi rezeki juga ujian bagi kita. Salisan yang ketiga, hikmah yang ketiga di syariatnya sholat adalah takfirus sayyi'ah, ya, meleburnya sebuah kejelekan, ya, wal khotoya, dan kesalahan-kesalahan. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, ara'aitum law anna naharon bi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmi 5 marratin hal yabqa min dunihi syai'un. Dalam hadis Nabi, jadi sholat yang ketiga itu takfir sayyi'ah, meleburnya dosa, meleburnya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, dilebur dengan sholat. Sebagaimana hadis Nabi, ara'aitum, apakah kamu tidak mengerti, tidak paham, law anna naharon bi babi ahadikum, andai kata di dalam depan pintu rumah kalian itu ada sungai yang mengalir, ya, depan rumah kita ada sungai, yaktasilu fihi kulla yawmin 5 marrah, hal yabqa min dunihi min min darnihi syai'un, ya. Pertanyaannya, ketika di depan rumah kita itu ada, depan pintu rumah itu ada sungai, itu gambaran Nabi mengatakan seperti itu, ya. Lalu kemudian seorang tadi dalam sehari dia itu mandi 5 kali. Mandi 5 kali. Ya kita aja mandi aja 3 kali. Kalau hakim berapa kali? 2 kali paling hakim. Kalau mandi kita 3 kali kan. Mandi berapa kali? 2 kali apa 3 kali? 3 kali. 3 kali. Pagi, siang, sore. Kalau siang kadang-kadang nggak ke mandi udah. Ya. Rasulullah menggambarkan kalau ada seorang hamba, ya, di depan rumahnya ada sungai, digambarkan itu, terus dia itu mandi sampai 5 kali, bayangkan. Hal yabqa min darni syai'un, apakah akan nampak di dalam dirinya sebuah kotoran? Pasti tidak ada kotoran. Ini logikanya seperti itu. Kenapa sholat 5 waktu? Lalu para sahabat menjawab, qalu la yabqa min darni syai'un, tidak ya Rasul, tidak akan ada di dalam tubuh seorang itu ketika mandi 5 kali kotoran. Qala fakadzalika matsalus sholatil khamsi. Lalu Rasulullah menjawab, lah seperti itu juga sholat yang kita lakukan dalam 1 hari 5 kali itu, melebur dosa-dosa kita, melebur kesalahan-kesalahan kita. Karena manusia itu kan al-insan mahal kato wal kemejan. Mahal kato wal kemejan. Al-insan mahal kato wa nisyan. Al-insan mahal kato wal kemejan. Jadi manusia itu tempatnya kato wa nisyan, tempatnya salah dan lupa, bukan mahal kato wal kemejan, ya. Jadi dengan adanya 5 kali sholat ini merupakan pelebur terhadap dosa-dosa kecil kita, kesalahan kita yang telah kita lakukan, ya. Sebagaimana, ya, yamkullahu bihinnal khotoya, maka akan melebur siapa Allah bihina dengan sholat itu, ya, sholatul khamsi, al khotoya, kesalahan-kesalahan, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahu menciptakan kepada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim, ya. Wa fi hadisin akhara, dan dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah ta'idon, dari Abi Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ah, ya, kafaratun lima bainahunna malam tughshal kabair, ya. Sungguhnya dalam hadis Nabi bersabda, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dari Abi Hurairah, ya, dari Abi Hurairah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
as-sholatul khamsulat 5 waktu wal jum'atul jum'ah, dan Jumat sekarang sampai Jumat besok kafaratun lima bainahuna, maka ada pelebur dosa-dosa di antara rentang waktu Jumat sekarang dengan Jumat yang akan datang. Atau dalam sholat 5 waktu, ada dalam rentang sholat 5 waktu itu ada pelebur kafaratun lima bainahuna antara mereka. Maksudnya antara mereka di dalam sholat, jadi antara maghrib dengan isya. Kita maghrib kita sholat, isya sholat, maka di antara itu ada pelebur kafaroh antara isya dengan subuh. Ketika di rentan waktu itu kita ada kesalahan dosa kecil, kafaroh, ya, ada pelebur. Malam tughsyal kabairu, selama tidak melakukan dosa besar. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Wa Abd bin Umar amr marfu'an, dalam hadis marfu' dari Abdullah bin Umar, innal abda, ya, ini bagus ini hadisnya ini. Innal abda, sesungguhnya hamba, idza qoma, apabila melaksanakan bangun, qoma itu makna bangun. Sapa abdun yusolli, hale salat sapa abdun, utiya maka didatangkan bidunubi, apa dosa-dosanya abdun tersebut, fawudiat, kemudian diletakkan apa dunub, ala ro'sihi, di atas kepalanya, jadi dosa itu diletakkan kepalanya, au ala atikihi, atau di atas pundaknya. Fakullama roka'a, maka ketika rukuk siapa abdun tersebut, hamba tersebut, au sajada, atau sujud seorang hamba tersebut, tasaqatat, maka saling berguguran apa dunub, ya, apa dosa itu, anhu, dari seorang hamba. Rawahu Ibnu Hibban fi shahihi, dalam sahihnya. Ai hatta la yabqiya minha syai'un insyaallah taala. Ya. Dari hadis ini, ya, dari Abdullah bin Umar dalam hadis marfu, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, seorang hamba itu ketika menunaikan sholat, maka dosa-dosa kecilnya itu didatangkan, dihadirkan, kemudian diletakkan dosanya itu di kepalanya, di pundaknya. Lalu ketika seorang hamba itu dalam keadaan ruku, sujud, maka dosa itu akan jatuh dengan sendirinya. Lah begitu juga dengan dosa-dosa kita. Kalau kita sholat, ya, makanya kalau ada barang kita letakkan di pundak, di kepala, kalau kita meruku atau sujud itu kan jatuh, seperti itu gambarannya. Itu gambarannya seperti dosa kita. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan dalam setiap hari, ketika kita sholat, maka Allah mendatangkan dosa-dosa itu, kita letakkan di kepala kita, di pundak kita. Sehingga ketika kita dalam keadaan ruku, maka dosa itu akan jatuh, berguguran. Ketika sujud, berguguran, maka akan menjadi kafaroh terhadap dosa-dosa kecil kita tentang sholat tersebut, ya. Yang keempat, ya, yang keempat adalah at-taqarrubu. Sholat at-taqarrubu, adapun taqarrub, mendekatkan dia dengan sholat ilallahi, kepada Allah. Wa mi'rajun nafsi, dan mi'rajnya jiwa ila rabbi, kepada Tuhannya. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, misalnya kalau diwakafkan menjadi illa liya'budun. Tapi kalau ditampakkan illa liya'buduni, ya. Yang keempat, hikmah disyariatkannya sholat adalah apa? At-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Wa mi'rajun nafs. Mi'raj itu apa? Ya, ada Isra, ada Mi'raj. Naiknya jiwa ila rabbi, kepada Allah, pada Rabbnya. Sebagaimana dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Ya. Jadi pemahaman hikmah yang keempat, ya, didekatkan sebagai apa? Mediasi. Salat itu mediasi taqarrub ilallah. Salat itu merupakan mediasi untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Wa mi'rajun nafs ila rabbiha, dan mediasi dan mi'raj perjalanan, mi'raj naiknya seorang hamba untuk menghadap pada Allah. Sebagaimana dalam hadis, dalam Al-Qur'an,
Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Ya. Jadi itu tentang hikmah sholat yang keempat. Jadi media sebagai mediasi seorang hamba untuk mendekat kepada Allah, wa mi'rajun nafs ya ila rabbiha. Lalu yang selanjutnya ya, yang kelima adalah takwiyatun nafs wal iradah, kuatnya hati, wal iradah dan keinginan. Yang keempat ini hikmah yang kelima ya. Wal i'tizazu billah, dan menjadi mulia billahi dengan Allah. Duna ghairi, selain Allah, tidak selain Allah. Wassumuhu anid dunya wa madhahiriha, dan menjadi luhur ya dengan salat dari dunia, wa madhahiriha, dan dohir-dohirnya dunia. Wa tarafu'u an maghriyatiha, dan menjadikan pangkat tertinggi, menjadikan pangkat an maghriyatiha dari bagus-bagusnya dunia. Wa ahwaiha, dan keinginan dunia. Wa amma yahlu fin nafsi mimma ladal akharina min jahin wa malin wa sultanin, dan dari suatu yang menjadi manisnya merasakan manisnya seseorang, mimma ladal akharina ya, seorang merasakan manis dari pangkat menjahin dari pangkat wa malin dan harta, wa sultanin, dan pangkat. Sultanin itu kerajaan, sultan itu. Wa malin pangkat ya, wajahin dan derajat, wa malin dan harta, wa sultanin dan pangkat itu. Ya, jadi salat itu ada takwiyatun nafas, penguatan jiwa, wal iradah, dan keinginan. Wal i'tizazu billah, untuk mendapatkan kemuliaan itu dengan salat, bilai duna ghairi, tidak selain Allah. Jadi kita ingin mendapatkan kemuliaan dengan salat. Kita ingin mendapatkan keluhuran, derajat yang tinggi di antara dunia, maka dengan sholat. Ya, ingin diangkat derajatnya, maka harus dengan sholat. Ingin merasakan nikmat, ya, mendapatkan pangkat, mendapatkan harta, ya, mendapatkan derajat, maka harus dengan sholat. Medianya dengan sholat. Jangan dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa lil khashiyin, dan mencarilah pertolongan kalian bis sabri, dengan sabar, was sholati, dan salat. Wa innaha, karena dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, sungguh sangat berat, illa al khashiyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu keinginan dunia, sholat kuncinya. Kan sholat, ingin kemuliaan, ingin derajat yang tinggi, ya, ingin mendapatkan derajat harta, kedudukan, dan sebagainya, ingin mendapatkan manisnya, ingin jiwa ini merasakan manisnya dunia, ya, nikmatnya dunia ada dengan sholat. Lebih-lebih nikmat akhirat, ya. Kama anna fis sholati rohatan nafsiyatan kabiratan wa tuma'niyatan ruhiyatan wa bu'dan anil ghaflati alladhi tasarrafal insanu an risalati samiyah al khalidati fi hadil hayah. Sebagaimana sungguhnya salat rohatan nafsiyatan, salat itu untuk mengistirahatkan jiwa kita, kabiratan yang sangat berat. Jadi kalau orang capek secara badannya itu kan suruh apa? Suruh tidur, suruh berhenti, suruh istirahat. Begitu juga dengan sholat. Ketika jiwa kita itu capek dengan urusan dunia, sumpek, pikiran nggak tenang, ya, banyak hutang. Kalau udah akhir bulan banyak hutang, ya. Maka sholat ini kuncinya, rohatan nafsiyatan kabiratan. Di sholat ini kuncinya untuk mengistirahatkan jiwa kita yang sumpek itu. Banyak masalah anak, masalah
utang, masalah tetangga, masalah dengan keluarga, masalah apa lagi? Kerjaan. Ya. Kita sudah sumpah. Kalau masalah kita capeknya badan kita, nanti malam tidur, besok pagi udah hilang kan? Lalu kalau capeknya jiwa kita, di bawah tidur nggak bisa hilang. Bagaimana hilangnya? Sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Itu. Wa tuma'niyatan ruhiyatan, dan menjadi penenang ruhnya kita. Wa bu'dan anil ghaflati, dan menjauhkan dari kelupaan allati tasarrafal insanu, ya, yang mana manusia itu lari an risalatil hamiyah, ya, an risalatil samiyah, dari risalah langit yang luhur, yang agung, al khalidati fi hadil hayah, di dalam kehidupan ini. Sebagaimana sabda Nabi, hubbiba alayya min dunyakum an-nisa wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Hubbiba, dijadikan kesenangan, ilayya, kepadaku, min dunyakum, dari dunia kalian. Jadi jadikan kesenangan bagi Rasulullah dalam urusan dunia kalian itu dua. Anisa, seorang perempuan, watibu, dan harum-haruman. Wajuilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penenang dalam hati jatiku, kata Rasul, fis sholati, dalam sholat. Ya, jadi kalau perempuan, ya, kesenangan dunia, yaitu perempuan dan wangi-wangian, kata Rasul. Wajuilat qurratu aini fis sholati, dan dijadikan qurratu aini, penenang hati Rasulullah, hatiku, kata Rasulullah, fis sholati, dalam sholat. Rawahu Ahmad wa Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Ya. Yang terakhir, ya, wal Hakim wal Baihaqi, diriwayatkan oleh, dari hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, dan Imam Hakim wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi. Wa kana alaihi salam, dan ada siapa Kanjeng Nabi alaihi salam, fi marwahu Ahmad, ya, dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza kharra bihi amrun, idza hazza bi amrun, ya, aina zala bi hammun aw ghammun, qala arihna biha ya Bilal, rawahu Abu Dawud. Ya, jadi dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza hazza bi amrun, apabila datang bi amrun, sebuah urusan yang meresahkan, merisaukan, ya, memperhatinkan, augumun, atau meresahkan dalam jiwa Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul baginda Nabi Muhammad, arihna biha ya Bilal, ya, arihna biha ya Bilal, istirahatkanlah aku biha, dengan sholat, wahai Bilal. Jadi Rasulullah ketika menghadapi sebuah masalah yang sangat merisaukan, galau, kalau bahasa sekarang galau, menggalaukan, lalu Rasulullah mengatakan, arihna biha ya Bilal, istirahatkan aku dengan sholat, wahai Bilal. Jadi sholat ini adalah kunci bagi kita. Sebenarnya hikmah tasdid sholat ini ada banyak, baru hikmahnya, kandungannya banyak, materinya banyak sebenarnya, sampai akhir ini baru awal hikmahnya disebutkan. Karena tadi di bab awal itu disampaikan bahwasanya dalam kitab ini mengandung terhadap hikmah, ya, sejarah, terus sholat, dalilnya sholat, ya, kedudukannya sholat, hukum-hukum meninggalkan sholat, waktu sholat wajib, waktu sholat dimakruhkan, sebagainya banyak. Ini yang pertama, ini baru kita bahas tentang masalah hikmah tasyri'is sholat. Hikmah tasyri'is sholat, hikmahnya disyariatkannya sholat. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi pada sore hari ini.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.